Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani sore kali ini, melihat market di mana kondisinya sudah enak sekali untuk dipandang teman-teman ya. Kita nggak usah basa-basi, nggak usah lama-lama, langsung saja kita to the point ke poin utama, di mana Bitcoin ya, kalau kita lihat price teman-teman hari ini ya. Mana beras. Nah ini teman-teman, dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga, seperti sama dengan Shiba ya, mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga untuk si beras dan Shiba Inu ini teman-teman. Dan kalau kita lihat dari beras ini teman-teman, dia mengalami kenaikan 12,99%, hampir ke 13% ya teman-teman, per video ini dibuat. Nah jadi kenaikan beras ini dikarenakan apa gitu kan ya kan? Jadi di sini teman-teman, kalau kita lihat bersama di sini teman-teman ya, kalau kita lihat ke sini ke akun Twitter daripada si beras ya, mana beras, kita cari dulu akun Twitternya teman-teman. Nah Bitcoin atau beras ya. Di sini teman-teman, ini 33 menit yang lalu teman-teman, ini beras nge-tweet kayak gini nih, tanda mata dan terbang. Akankah dia terbang harganya gitu ya? Nah, ini adalah harga beras tadi teman-teman, dan di sini ada sekitar 100.000 ya, 100.000 atau apa ini ya? BNB atau sekitar 32.965 US dollar gitu teman-teman. Dan di sini ada sekitar 89.536.265 price kayak gitu teman-teman. Nah cuitan ini teman-teman ya, ini menandakan beras ini teman-teman dengan gambar tanda mata dan tanda roket, akankah dia terbang gitu. Nah yang lebih mengejutkan lagi adalah ini teman-teman, 1 jam yang lalu kalau kita lihat di sini pembaruan bulan Bitcoin, kencangkan sabuk pengaman Anda ya, kami siap lepas landas. Nah jadi mungkinkah dia akan terbang tinggi gitu, akankah dia kill zero lagi gitu teman-teman, menyentuh ke ATH-nya yang lama dulu gitu ya. Dan jika benar si beras ini bisa nyentuh ke ATH yang lama tadi teman-teman, maka ambil cuan dulu ya, seperti itu. Nah langsung saja kita ambil positifnya di sini teman-teman, kita minta bantuan Google Translate untuk menjelaskan apa fungsi dari ini teman-teman ya. Oke, dan ini adalah gambaran yang ada di video beras tadi teman-teman, di mana satu, promosi dan kampanye pemasaran ekstensif dengan rencana pemasaran strategi terbaik kami. Nah jadi akan ada promosi dan kampanye pemasaran untuk token beras ini dengan strategi terbaik mereka gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan strateginya baik dan memang bisa menghasilkan puing-puing derita kita yang sudah nge-hold lama gitu teman-teman, agar ngepam kayak gitu ya kan. Terus di sini poin yang kedua, peningkatan nodes rantai Bitcoin menjadi lebih baik ya, dan di sini pertunjukan. Nah jadi di sini akan ada peningkatan nodes rantai Bitcoin akan lebih baik lagi ke depannya gitu teman-teman, lebih baik pada saat node-nya hari ini gitu ya. Dan di sini pertunjukan akan segera dimulai, maksudnya kurang lebih seperti itu. Dan di sini ada video intro Pybris akan dirilis. Nah jadi Pybris ini adalah seperti platform ya, kalau di Indonesia ya platform si orange ya, sama platform si biru-biru, aplikasi hijau ya kayak gitu teman-teman ya, kurang lebih. Jadi ini seperti apa ya, kayak kita bisa melakukan jual beli nanti di Pybris kayak gitu teman-teman. Dan di sini ada program hibah dan kemitraan. Oke itu ya, mantap. Terus di sini teman-teman untuk yang keempat teman-teman, jadi di sini ada beberapa penjelajah blockchain Bitcoin akan diluncurkan. Nah jadi akan ada beberapa penjelajahan tentang blockchainnya Bitcoin ini teman-teman, dan ini juga berdampak positif juga terhadap Bitcoin atau beras ini, yang dimana poin nomor 5, negosiasi dan audit beras dengan pertukaran Taiwan. Nah jadi di sini sedang ada negosiasi lagi nih dan audit beras dengan Taiwan gitu teman-teman, negosiasinya untuk pelistingan atau untuk integrasi BRC20 milik si beras ini teman-teman. Dan mudah-mudahan sih kalau saya sendiri teman-teman, harapannya negosiasi dan audit ini adalah pelistingan dan
implementasi. Harapan saya seperti itu. Tapi kalau di sini dia cuman implementasi ke Tier 1, Tier 1 itu yang ada di mana di Brace ini baru ada di Gate.io sama KuCoin. Gate.io sudah mengimplementasikan BRC20, kalau KuCoin kan belum. Seperti itu teman-teman. Tapi menurut saya pribadi sih di sini kemungkinan dia akan listing lagi ke Tier 1 ya. Dan di sini nomor 6 teman-teman, pertemuan dengan investor institusi ya, venture kapitalis kayak gitu teman-teman, penelitian dan pengembangan Bitget desentralisasi pasar. Wow, jadi ini perkembangan yang cukup signifikan, dimana kalau kita flashback ke belakang teman-teman, Brace ini awal-awal listing dulu ya kan. Emang saya beli itu awal-awal dia listing teman-teman, cuman nggak banyak waktu itu karena saya juga masih waktu itu kan baru ada di PancakeSwap ya. Saya juga bisa dikatakan bimbang waktu itu teman-teman ya. Bimbang, saya cuman masuk sekitar $20 kah atau berapa, kecil pokoknya teman-teman. Dan waktu itu setelah pelistingan dia ke sebelum ke Gate.io dia kan peluncuran dulu itu ya, kalau nggak salah peluncuran blockchainnya itu teman-teman ya. Habis itu harganya naik ya, listing ke Gate.io itu saya sudah dapat cuannya ya, cukup lah ya kan, intinya amankan modal dan sebagainya. Dan sekarang setelah itu kan banyak sekali itu yang mengatakan Brace ini skema Ponzi dan sebagainya ya. Brace-nya ini developernya hanya mencari uang dan sebagainya ya. Tapi kalau saya masa bodoh lah ya kan, namanya investasi. Kalau menurut saya seperti itu ya kan, namanya investasi itu nggak ada yang singkat gitu. Menurut saya teman-teman nggak ada yang singkat ya, kecuali kita hoki kayak gitu teman-teman ya. Kecuali kita hoki hari ini masuk, 1 minggu ke depan cuan gitu. Kalau hoki teman-teman ya, ngepam tinggi itu kalau hoki. Cuman kalau pikiran saya masuk dengan uang saya pribadi kok. Orang mau bilang scam, mau bilang apa, saya masuk ke Brace ini sudah melakukan riset, sudah dior intinya segala sesuatu resiko saya siap nanggung, intinya seperti itu teman-teman. Tapi seiring berjalannya waktu, si Brace ini nunjukin bahwasanya performa daripada token Brace ini semakin berkembang ya. Kayak ekosistem yang berdiri di jaringan BRC20 semakin kesini semakin banyak ya teman-teman. Apalagi juga kerjasama dengan ScreamSwap ya, seperti itu ya kan. Jadi menurut saya potensi Brace ini ke depannya masih terbuka sangat lebar teman-teman, apalagi harganya masih micin. Dan perlu kalian ingat, karena di sini masih jadi bahan pertanyaan juga dari teman-teman ya, bahwasanya banyak yang bertanya, Bang, Brace ini akankah dia melakukan migrasi ke versi 2? Ini saya jelaskan sekali lagi teman-teman. Dari hasil ama tim Brace ya, dari segi ama tim Brace sendiri itu yang bilang developernya yaitu Gert Shanem ya teman-teman, dia menggunakan nama Gert Shanem, itu dia berkata nggak akan ada migrasi. Kalau sampai migrasi itu sama saja merugikan investor kami. Dia bilangnya seperti itu teman-teman. Nah, jadi bisa dikutip dari sini bahwasanya nggak akan ada migrasi. Dan ini adalah dengan updatean Brace tadi teman-teman di Twitternya Brace, itu harganya jadi ngepump. Nah, akankah dia mampu kill zero lagi? Kita tunggu saja teman-teman, dan mudah-mudahan sih mampu kill zero ya. Dan mungkin ini dulu video hal Brace, semoga bermanfaat. Salam cuan.